Jumpa lagi di Ribut TV. Ya, ini adalah laptop dengan sertifikasi Intel Evo. Membuatnya langsung punya segudang fitur dan segudang kemampuan. Prosesor sudah Intel generasi ke-12 yang core-nya melimpah dan super kencang. Evo-nya pun udah generasi ketiga, jadi kameranya udah Full HD, Wi-Fi udah 6E, daya tahan baterai di atas 10 jam bahkan yang satu ini. Ini adalah Acer Swift 5 Aerospace dengan layar touchscreen. Ya, Acer Swift 5 Aerospace ini dirancang untuk kalangan profesional yang menginginkan kinerja performa maksimal tanpa mengesampingkan desain dan mobilitas. Sebelumnya kita udah mereview secara live laptop ini tapi varian Core i7-nya. Yang ini adalah varian Core i5 yang nggak kalah menarik untuk diulik. Dan tentunya harganya lebih terjangkau dibandingkan yang i7. Yang ini belasan juta rupiah. Kita langsung mulai dari spesifikasi dasarnya. Yang dipakai prosesornya adalah Intel Core i5 1240p. Sesuai dengan syarat Evo yang terbaru, harus pakai yang generasi 12. Arsitekturnya Alder Lake fabrikasi Intel 7, base powernya 28 watt untuk yang seri P ini ya. 12 core, 16 thread. Nggak kurang banyak tuh, 12 core, 16 thread, 4 performance core atau P-core dengan 8 efficient core atau E-core, 12 MB Intel Smart Cache dengan Intel Iris Xe Graphics 80 Execution Unit. Ada 16 GB LPDDR5 4800 dual channel terpasang di laptop yang satu ini. Tentunya semua LPDDR sampai sekarang itu on board, nggak bisa di-upgrade. Tapi nggak ada masalah, udah 16 GB dan sesuai dengan syarat Evo, dia sudah dual channel ya. Kemudian untuk SSD 512 GB SSD NVMe PCIe udah Gen 4 yang satu ini. Ini juga udah memenuhi syarat Evo. Standarnya kan adalah NVMe PCIe 256 ya. Masih ada satu slot M.2 tambahan lagi untuk opsi ekspansi storage. Nah, sejak kapan laptop tipis kecil gini punya opsi storage tambahan? Yang ini ada ya. Ini adalah satu ciri khas dari Acer yang senang memberikan opsi ekspansi storage untuk di laptopnya. Kemudian dia pakai Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675i. Ini udah support Wi-Fi 6E yang bisa band 2,4, 5 GHz dan 6 GHz. Yang sebelumnya kan kalau 6 GHz nggak disupport di Wi-Fi 6 ya. Kalau yang 6E itu support 6 GHz. Udah support gigabit Wi-Fi dan Bluetooth-nya udah versi 5.2. Ini sesuai dengan syarat Evo, karena Evo yang baru itu butuh Wi-Fi 6E. Baterai 54,5 Wh. Windows-nya adalah Windows 11 Home. Untuk body form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik. Material chassis-nya, nah ini menarik ya. Dia pakai CNC aluminium 6063 aerospace grade. CNC aluminium ya, jadi ya mantep, kokoh dan kekar sekali. Tingkat kekerasannya ada di 75 HV, membuatnya terasa kokoh walaupun dia cukup ringan sebenarnya. Dan dia terlihat mewah serta profesional. Dia punya lapisan yang namanya Anodic Luxury Gold di bagian sisi luar. Ini yang bikin kesan premium di laptop yang satu ini. Di bagian layar itu sedikit mengangkat di bagian belakang laptop kalau pada saat layarnya dibuka. Nah, tapi jangan khawatir bahwa ini akan lecet atau tergores ya, karena ada bantalan karet di bagian engsel luarnya. Di sini kita bisa lihat ada tulisan Acer kecil di bagian belakang atas layar dan ada logo Swift yang samar-samar terlihat di area engsel bagian luarnya. Secara keseluruhan ini tergolong tipis dan ringkas ya. Untuk ukurannya panjangnya 31,05 cm, lebar 21,33 cm dengan ketebalan hanya 1,49 cm. Bobot laptopnya pun hanya 1,29 kg dengan charger 213 gram. Dia menggunakan konektor USB Type-C ya, jadi bisa dipakai juga chargernya buat smartphone. Gak ada masalah, tenang, jangan khawatir nggak bakal meleduk. Total kalau dibawa-bawa laptop dengan charger ini hanya 1,5 kg. Untuk layar, ini adalah panel IPS 14 inci. Resolusinya adalah WQXGA 2,5K atau 2560x1600 pixel. Aspek rasionya bukan 16:9 tapi ini 16:10, jadi lebih tinggi ya. Dan ini memenuhi syarat Evo, di minimal harus pakai Full HD. Ini diklaim oleh Acer, dia memiliki color gamut 100% sRGB dengan brightness 425 nits. Kalau dari pengujian kami, gamut coveragenya ada di 99,99% sRGB dengan gamut volume ada di 118,5% sRGB. Wow, luar biasa.
Sesuai sekali, bahkan lebih tinggi ya. Maksimum brightness-nya ada di 489 nits. Jadi janjinya Acer itu agak sedikit di bawah dari yang kami temukan. Ini membuatnya cocok untuk konten creator juga ya. Refresh rate 60 Hz. Layarnya touchscreen, ini jarang-jarang ya laptop clamshell layar touchscreen ya. Dan dia menggunakan lapisan antimikrobial Corning Gorilla Glass. Lapisannya ini glossy, jadi membuat warna tuh kelihatan cemerlang gitu ya. Bingkai di keempat sisinya juga kelihatan tipis ya, ini sesuai dengan persyaratan Evo. Oh ya, kalau dia nanya apakah layar ini bisa support stylus, sayangnya belum bisa. Nah, untuk kamera, resolusinya ini adalah 1080p 30 fps baik foto maupun video. Ini sesuai dengan syarat Evo yang baru ya. Webcam resolusinya minimal 1080p 30 fps. Terdapat fitur temporal noise reduction yang diklaim mampu mengurangi noise saat digunakan di lingkungan yang redup. Meskipun demikian, kami tetap menyarankan kalau mau hasil kamera yang luar biasa mantap ya, pakai webcam tambahan atau kamera. Ya, kalau yang terpasang sini sudah lumayan oke aja, lebih tinggi dari sebelumnya ya. Nah, untuk audio dia menggunakan dual stereo speaker yang terletak di bawah kanan kiri laptop. Terdapat software DTS Audio Processing untuk mengubah preset audio dan mengatur equalizer. Untuk kualitas suaranya ini bening, bersih, tapi memang bukan yang paling lantang yang kita pernah dengar. Cuma tetap mantap sih ya. Nah, selain itu, laptop ini juga memiliki dua built-in mikrofon terletak di kanan kiri webcam yang dilengkapi dengan fitur AI noise reduction sesuai dengan syarat Evo. Dan ini adalah hasil pengujiannya. Ya, kali ini saya akan menguji fitur AI noise cancelling yang ada di laptop Acer Swift 5 Aerospace. Dan ini dia menggunakan prosesor Intel Core generasi ke-12. Jadi ini suara saya dengan kalian bisa lihat kita ada di outdoor nih, di belakang ada jalan raya, kendaraan lalu-lalang lumayan ramai. Jadi gimana fitur noise cancellingnya? Ya, kali ini saya akan menguji fitur AI noise cancelling yang ada di laptop Acer Swift 5 Aerospace. Dan ini dia menggunakan prosesor Intel Core generasi ke-12. Jadi ini suara saya dengan kalian bisa lihat kita ada di outdoor nih, di belakang ada jalan raya, kendaraan lalu-lalang lumayan ramai. Jadi gimana fitur noise cancellingnya? Oke, mantap. Sekarang kita beralih ke konektor. Di sisi kiri ada dua Thunderbolt 4 yang mendukung USB 4 power delivery, display output dengan protokol DisplayPort. Ini sesuai dengan syarat Evo. Ada Thunderbolt di situ ya. Kemudian ada satu HDMI 2.1 dan ada satu USB 3.2 Gen 1 yang mendukung power off USB charging. Beralih ke sisi kanan, ini ada satu audio jack combo 3,5 mm, ada satu USB 3.2 Gen 1 dan ada satu Kensington lock di situ. Untuk keyboard, ini adalah keyboard chiclet dengan layout khas banget Acer. Tidak ada tombol khusus untuk navigasi page up and down atau home dan end di sini. Dan tombol navigasi tersebut menjadi satu dengan tombol anak panah dan dapat digunakan sambil menekan tombol function. Terdapat backlight warna putih di sini dengan dua tingkat kecerahan. Untuk touchpad, dia menggunakan lapisan ocean glass yang terbuat dari material daur ulang yang diperoleh dari lautan. Ini memiliki ukuran yang cukup lebar ya, agak melebar ke kanan dari tombol spacebar, dan tentunya ini sudah mendukung Windows Precision Touchpad. Untuk security, terdapat fingerprint scanner yang terintegrasi dengan tombol power dan mendukung Windows Hello. Login jadi lebih mudah namun tetap aman. Kita nggak perlu melakukan login ulang saat kita menyalakan laptop kalau jarinya sudah terdaftar. Jadi tinggal tekan tombol power dengan jari yang sudah diregister fingerprintnya. Dan menariknya lagi, tombol powernya walaupun menyatu dengan area keyboard ya, tapi itu beda banget tombolnya. Klik gitu rasanya ya, beda banget dengan tombol keyboardnya. Ada beda lah, nggak mungkin kepencet nggak sengaja. Kemudian masuk ke sistem pendingin. Dia menggunakan desain Twin Air dengan dua kipas dan dua heat pipe. Ini diklaim mampu meningkatkan kinerja thermal hingga 65,8% dibandingkan Acer Swift 5 generasi sebelumnya yang pakai desain single fan. Nah, kita langsung masuk ke pengujian performa ya. Di sini kita lihat ada 3 mode performa yang dapat diubah menggunakan tombol function plus huruf F. Ada silent, ada normal, sama ada performance. Untuk konsistensi performa kita coba pakai Cinebench R15 20 kali loop. Di mode normal, skor maksimum ada di 1822 poin. Wow, skor ini bahkan bisa dapat lebih tinggi lagi kalau kita pakai mode performance mencapai 1919 poin. Wow, tinggi banget ya. Sebagai perbandingan, sebuah Core i7 1165G7 terkencang yang pernah kami uji itu skornya adalah 1058 poin. Iya, dan banyak sekali laptop gaming dari 2-3 tahun yang lalu yang skor Cinebench-nya masih kalah sama yang satu ini. Oh ya, masih ingat kan? Ini adalah laptop yang prosesornya Core i5?
Ya, nah kalau bicara sustainable score ya, itu nggak ada perbedaan. Skornya itu berada di kisaran 1400-an poin hingga run kelima dan seterusnya, lalu dia skornya turun sedikit ke 1300-an poin. Itu untuk kedua mode tersebut ya. Nah, kemudian untuk suhu kerja, dia sempat burst ke 91 derajat Celcius di run pertama, namun kemudian turun dan stabil di 70-73 derajat Celcius. Jadi nggak ada masalah di sini. Dia tahu kok, colongan dulu sedikit lalu dinormalkan suhunya. Konsistensi performa pada mode baterai kita bisa lihat bahwa skornya tidak terlalu jauh dengan pada saat terhubung ke charger. Ya, kurang lebih di kisaran 1300-an poin. Jadi sesuai dengan syarat Evo juga ya, bahwa dicolok atau tidak dicolok listrik harus mirip performanya. Dan yang menariknya lagi, skor ini bahkan masih jauh lebih tinggi dibandingkan skornya Intel i7 1165G7 yang kecolok ke charger aja cuma sekitar 1000 poin. Oke, kita langsung masuk aja ke aplikasi beneran deh, langsung Adobe Premiere Pro sisi 2022. Kita edit video 4K di sini bisa dong karena ini RAM-nya 16GB ya. 4K 60. Panjang videonya adalah 2 menit 7 detik. Kalau kita pakai software only semua selesai dalam waktu 11 menit 42 detik. Kalau kita pakai OpenCL-nya selesai dalam waktu 7 menit 22 detik. Tapi ingat dia punya Thunderbolt, jadi kita bisa tanjap lagi eksternal GPU. Kita pasang RTX 3070 Fe di eksternal GPU dan semua selesai dalam waktu 2 menit 37 detik. Nah, kalau 1080p gimana? Kita pasang video 1080p 60 fps 2 menit 7 detik. Kalau kita render dengan software only semua selesai dalam waktu 2 menit 26 detik. Pakai OpenCL saya dalam waktu 2 menit 8 detik. Kalau kita colok lagi eksternal GPU-nya, kita dapatkan 48 detik. Jadi kelihatan ya di sini bahwa kalau buat ngedit video sampai 1080p 60 fps dia mantap banget bahkan tanpa eksternal GPU. Kalau mau pakai 4K 60 sebaiknya ada eksternal GPU di situ ya. Nah, suhu kerja saat render video 1080p dengan OpenCL kita bisa lihat bahwa di awal itu sempat naik sekali aja ke 82 derajat Celcius di awal proses, kemudian dia langsung turun ke 65 sampai 70 derajat Celcius. Aman sekali. Nah, sekarang kita pindah ke DaVinci Resolve, software video editing yang gratis. Dengan 4K 60, ya, video 2 menit 7 detik, kita render itu selesai dalam waktu 15 menit 45 detik. Kalau kita pasang eksternal GPU, kita bisa lihat ini semua selesai dalam waktu 5 menit 21 detik. Kalau videonya 1080p 60 fps, ya, ini semua selesai dalam waktu 4 menit 12 detik dengan OpenCL. Kalau kita pakai eksternal GPU, semua selesai dalam waktu 1 menit 43 detik. Nah, suhu kerjanya bagaimana? Biasanya ini kan tinggi banget ya. Kita lihat bahwa suhu CPU sempat spiking ke hanya 87 derajat Celcius dan kemudian langsung diturunkan ke 64 sampai 67 derajat Celcius. Jadi mau editing video pakai ini nggak ada masalah. Enteng ya, dan tidak terlalu panas. Kemudian kita beralih ke gaming. Boleh dong gaming tipis-tipis. Kita pakai integrated graphics-nya aja. CSGO 1200p low bisa dapat 60 sampai 120 fps. Dota 2 1200p fastest, screen render di 100% kita masih bisa dapat 65 sampai 90 fps. Di scene ringan bisa 110 fps bahkan. eFootball PES 2021 1200p low kita masih bisa dapat 60 sampai 70 fps. Kemudian beralih ke GTA 5 1200p normal kita dapat 50 sampai 60 fps. Beralih ke Genshin Impact kita udah pakai versi 2.7 sekarang karena pada saat pengujian ya baru saja ada update. 1200p lowest resolution scale di 1.0 kita masih bisa stabil banget di 60 fps. Nah, suhu kerja saat memainkan Genshin Impact selama setengah jam, CPU-nya di kisaran 69 sampai 73 derajat Celcius. Sementara itu untuk suhu permukaannya kita lihat area palm rest ada di kisaran 30 sampai 32 derajat Celcius. Area keyboard di kanan dan kiri sekitar 33 sampai 36 derajat Celcius. Area terpanas itu ada di bagian tengah yang mencapai 41 derajat Celcius di area huruf H. Jadi katanya aman di sini. Nah, kalau kita main game pakai eksternal GPU bagaimana? Coba God of War 1200p high DLSS di quality kita masih bisa dapat 50 sampai 60 fps. Asik juga ya. Kita masih bisa main game berat banget walaupun pakai laptop yang tipis ringan seperti ini, tapi tentunya dengan bantuan eksternal GPU karena ada Thunderbolt 4. Lanjut ke storage test ya. Kecepatan baca dari SSD dalam ini adalah 6842 Mbps. Wow, ini luar biasa. Ini PCIe Gen 4 banget ini. Kecepatan
tulisnya emang nggak luar biasa di 4407 Mbps, tapi ini masih jauh banget berada di atas semua SSD PCIe yang pakai Gen 3. Yang ini Gen 4-nya kenceng parah emang. Ya, mantap. Kita beralih ke pengujian baterainya. Performance mode kita taruh di normal, brightness 50%, volume di 25%. Dan hasilnya adalah video playback 1080p itu bisa selesai dalam waktu 12 jam 30 menit. Wow, ini enak banget ya, irit banget ya. Karena biasanya kalau Evo aja syaratnya kita bisa bekerja selama 9 jam untuk layar Full HD. Ini layar 2,5K loh ya. Nah, kalau untuk charging bagaimana? 30 menit charging itu dia terisi 40%. Ini setara dengan penggunaan video playback 1080p selama 4 jam 30 menit. Kan salah satu syaratnya Evo adalah charging 30 menit bisa dipakai selama sekitar 4 jam. Tercapai di sini. Kemudian charging dari 0 sampai 100% full itu butuh waktu 115 menit atau 2 jam kurang 5 menit. Berarti hasil yang cukup baik di sini. Nah, untuk harganya versi Core i5 ini ada di 18.999.000 harga resminya ya. Dicek aja siapa tahu ada promo-promonya ya. Nah, ini sudah mencakup tentunya Microsoft Office Home and Studio 2021, ada Windows-nya tentunya ya. Lalu ada garansi 3 tahun yang mencakup 3 tahun layanan dan 2 tahun spare part. Lalu ada 1 tahun Acer Priority Care. Ini ada accidental damage protection-nya di sini dengan 100% coverage yang bisa diklaim 1 kali. Jadi pengguna juga dapat mendapatkan prioritas saat berada di service center Acer. Jadi ada prioritas nih kalau bawa yang satu ini nih, ada jalur khusus. Ini hanya berlaku di Indonesia tapi ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, speakernya memang ini kurang lantang untuk Evo di kelas harganya. Bukan berarti jelek, hanya kurang lantang aja. Support touchscreen juga layarnya tapi belum ada dukungan stylus. Kemudian RAM-nya walaupun sudah cukup besar 16GB tapi ini tidak bisa di-upgrade. Tentunya kalian pakai LPDDR yang kenceng ya, LPDDR5. Nah, dari sisi poin menariknya, dia sudah memenuhi kriteria Evo yang baru, yang edisi ketiga. Performanya kencang di bodi yang tergolong tipis dan ringan pula. Ini berkat prosesor Core i5 1240p-nya yang punya 12 core 16 thread. Integrated graphics yang masih oke untuk gaming tipis-tipis. RAM LPDDR5 udah kepasang di sini, SSD PCIe Gen 4-nya kenceng. Dan masih ada satu lagi slot M.2 kosong untuk ekspansi storage internal. Bisa Gen 4 juga yang satu itu, luar biasa ya. Suhu kerjanya tergolong rendah untuk performa yang mampu diberikan. Layarnya udah 2,5K IPS 100% sRGB, cerah, mantep lah ini satu. Cocok lah untuk content creation, nggak ada masalah. Fitur noise cancelling-nya atau noise reduction itu menakjubkan. Kita bisa meeting online di mana aja kalau gini caranya ya. Daya tahan baterainya juga keren. Ada 2 konektor Thunderbolt di sini. Wi-Fi-nya udah 6E, Bluetooth-nya udah versi 5.2, future proof jadinya. Sudah punya fingerprint untuk solusi keamanan, tentunya standar Evo juga. Lalu ada bonus Microsoft Office Home and Studio 2021 yang nempel terus di sini, serta garansinya yang panjang dan lengkap. Ya, Acer menawarkan sebuah laptop premium yang tipis, ringan, tapi tetap memiliki performa yang maksimal di Swift 5 Aerospace yang satu ini. Berbagai hasil pengujiannya pun cukup mengejutkan bagi kami, dan meskipun performanya sangat kencang, suhu kerjanya oke di sini. Pertanyaannya, laptop ini untuk siapa? Tentunya kalau menurut Acer ini untuk entrepreneur. Tapi apa untuk entrepreneur aja? Nah, tanpa penambahan komponen eksternal, tentunya ini bukan untuk laptop gaming ya, bukan para gamers, tapi gaming tipis-tipis pakai IGP sih bisa di sini. Mau dipakai bekerja secara general ini udah super mantap, fitur-fitur Evo-nya pun mendukung sekali. Bahkan menurut kami laptop ini cocok untuk content creator yang tidak membutuhkan akselerasi GPU yang super kencang. Mereka yang kerja dengan desain 2D seperti Photoshop, Illustrator, InDesign, fotografer, cocok banget nih, cocok banget. Lalu untuk programmer ini juga akan kencang ya. Untuk yang edit foto, video ini juga cocok selama emang videonya 1080p 60 atau 4K 30 lah. Kalau mau lebih tinggi lagi dan mau lebih kencang lagi ngeditnya atau ngekspornya, itu perlu bantuan eksternal GPU. Nah, kalau untuk arsitek harusnya bisa aja sejauh aplikasinya nggak butuh 3D accelerator berbasis GPU yang kencang. Intinya, ini adalah laptop yang kencang di sisi prosesor dan punya fitur akselerasi AI, tapi ringan, baterainya awet, dan karena dilengkapi dengan berbagai macam fitur sebagai persyaratan dari spesifikasi Evo 3rd Edition, itu membuatnya jadi salah satu pilihan yang menarik yang sangat layak untuk dipertimbangkan jika memang kalian mencari laptop yang seperti ini. Saya Didi Irfan, Jakarta Ibu TV.